Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Sondarwati dengan NIM 23140137 dari program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisa Triani, SPDI, MPD. Pada hari ini, materi yang akan saya bahas tentang teori perkembangan fisik. Berikut ini adalah outlines atau pokok yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, saya akan membahas pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan perkembangan gerak. Perkembangan perseptual adalah merupakan kemampuan anak mengenal terhadap lingkungan. Yang kedua, saya akan membahas perkembangan motorik kasar dan halus. Perkembangan fisik motorik adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Sementara motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti melipat, menggunting, dan melonsing. Yang ketiga, saya akan membahas teori perkembangan fisik menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget, seorang filsuf dan ahli perkembangan psikologi asal Swiss. Kecerdasan anak akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Adapun tahapan perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget adalah sebagai berikut. 1. Tahap sensori motor usia 8-24 bulan. Tahap sensori motor adalah tahap yang pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik melihat, mendengar, serta tindakan motorik, menyentuh dan menggapai. 2. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Tahap praoperasional adalah masa di mana anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini anak akan kecenderungan untuk meniru cara seseorang untuk dalam berbicara dan berperilaku. 3. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Tahap perkembangan kognitif anak selanjutnya adalah operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahap operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur waktu serta mengurutkan warna krayon berdasarkan warnanya. 4. Tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Tahap operasional formal akan dimulai saat anak menginjak 12 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal juga memungkinkan anak untuk memulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan teori perkembangan fisik menurut Harlock. Istilah perkembangan menurut Harlock adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Senada dengan Santrop bahwa perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak lahir berlanjut sepanjang hidup. Dengan demikian, dipahami bahwa perkembangan itu sifatnya kualitatif, bukan pada penambahan beberapa sentimeter fisik seseorang, melainkan hubungan dari proses mengalami dan kematangan. Beberapa referensi ditemukan istilah hukum untuk menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan. Istilah perkembangan di sini akan diartikan sebagai kaidah, patokan, aturan, atau prinsip yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan generalisasi. Karena itu, pada bagian ini kami menggunakan istilah prinsip secara spesifik. Berikutnya saya akan membahas jenis-jenis gangguan perkembangan fisik anak pada usia 0-13 tahun. 1. Bahasa dan bicara. Gangguan bahasa dan bicara pada anak ini membuatnya kesulitan berbicara, memahami perkataan orang lain, atau tidak dapat mengungkapkan pikiran dan ekspresinya sendiri. 2. Motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan keterampilan menggerakkan anggota tubuh yang melibatkan tulang dan otot-otot
Gangguan tersebut biasanya disebabkan oleh banyak hal seperti cacat koordinasi, otot, lumpuh otak, masalah pada penglihatan. 3. Belajar. Gangguan belajar adalah gangguan tumbuh kembang anak yang umumnya berkaitan dengan akademis. Beberapa kondisi yang termasuk ke dalam gangguan belajar yaitu kesulitan membaca, kesulitan menghitung, dan kesulitan menulis. 4. Fisik. Gangguan fisik. Gangguan tumbuh kembang anak juga dapat mempengaruhi fisik. Si kecil. Kondisi ini tampak jelas seperti perbedaan fisik mengharuskan anak menggunakan kursi roda ataupun kondisi yang tidak terlihat, misalnya perubahan struktur otak. Contoh gangguan fisik pada perkembangan anak adalah kelainan otot dan cacat tabung saraf. 5. Autis. Sosial emosi. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan saraf dan perilaku yang mempengaruhi cara anak berinteraksi, bersosialisasi, berbahasa, berekspresi, dan dengan orang lain. 6. Sosial emosi. Gangguan sosial emosional. Gangguan ini dapat menyebabkan mereka sulit berinteraksi dengan orang lain ataupun mengekspresi perasaan dirinya. 7. Intelektual. Gangguan intelektual tidak sama dengan gangguan belajar. Jenis gangguan ini berkaitan dengan IQ, di mana seorang anak memiliki kapasitas yang rendah untuk belajar dan menerapkan keterampilan. 8. Kognitif. Gangguan kognitif adalah gangguan tumbuh kembang anak pada anak yang mempengaruhi proses berpikir, mengingat, serta menyerap informasi, sehingga bisa menyebabkan si kecil mengalami kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Berikutnya saya akan membahas cara mengoptimalkan perkembangan fisik anak usia 0-13 bulan. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik anak usia 0-13 bulan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu. 1. Penuhi nutrisi anak dengan memberikan makanan yang bergizi seimbang. 2. Berikan stimulasi yang sesuai dengan usia anak untuk membantu perkembangan otak dan motoriknya. 3. Pastikan anak tidur cukup untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. 4. Ajak anak beraktivitas fisik untuk membantu perkembangan motoriknya. 5. Berikan mainan edukasi yang sesuai dengan usia anak untuk membantu perkembangan kognitif, fokus, dengan motoriknya. 6. Jaga kontak mata anak untuk membantu perkembangan sosial dan emosionalnya. Kesimpulannya, perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti pengaruh keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, lingkungan. Perkembangan fisik peserta didik akan mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, sehingga sangat penting bagi peserta didik untuk memahami karakteristik perkembangan fisik dan peserta didiknya. Sekian presentasi saya hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.